Pencuri Hati, karya Kwetek Huai. Adegan 3, pelakon Yao Konglo, Nyonya Konglo, dan Peter Yao. Ruang duduk rumah Yao Konglo. Nyonya Konglo duduk di samping meja, di mana ada satu tempat sirih, dan di samping kursinya ada satu tempolong. Yao Konglo berjalan mondar-mandir di hadapannya. Pokoknya, si Peter mesti pilih salah satu, berlalu dari sini dan kita tidak anuku anak lagi padanya. Atau putuskan perhubungannya dengan Lin Cecek. Ngajar benar dia. Tempo hari ia berani bawa itu gadis kita punya pesta sampai berantakan. Sekarang ia berani mau suruh kita tekan surat izin buat ia kawin pada anak perempuannya itu. Tukang tahu ciok. Ayah, gue pun betul-betul tidak setuju pada itu pernikahan. Lu tahu, saban gue liat wajahnya si Lince, gue ada teringat pada dia punya emak yang dulu pernah bikin gue kehilangan muka di hadapan teman-teman gue bangsa Olanda. Masa nih, ketika gue lagi asik-asik nikmatin pesta, iya orang ada masuk tanpa permisi, lalu tagih kita punya utang tauco yang belum sempet dibayar. Gue betul-betul malu dan tidak bisa ampuni itu perempuan, Pak. Nyonya Konglo melihat Peter datang menuju ke rumah. Itu ya datang. Lebih baik lu panggil sekarang juga, Pak. Masuk Peter Yao, memberi salam dan hormat pada papa dan mamahnya. Pak. Peter, dari mana saja lo? Oe habis urus surat-surat pernikahan pada kantor Burgelikstan. Buat papa dan mama, kasih izin Oe menikah pada Lin Cecek. Sekarang semua sudah beres dan tinggal diteken. Apatah lu tidak dengar yang papa dan mama tidak setuju? Bagaimana tah Gus dia teken itu surat-surat dan kasih izin lu menikah padanya? Tapi Pak, Tuan Cek Kim kan ada seorang hartawan besar Pak. Papa sudah sering bilang, kita mesti pilih anaknya orang yang sama derajat, berpendidikan, turunannya golongan pantas. Jangan cuma lihat kekayaannya saja. Dan lu mesti ingat, sudah 3 turunan gua punya family jadi kapiten Tionghoa. Kalau itu jabatan tidak dihapuskan, sampai sekarang gue masih panggut terus, tau gak? Masakan gue mesti berbesan kepada satu orang bekas tukang tauco yang tidak pernah sekolah? Papa sendiri sering bilang dan peringatkan, lu kalau mau menikah, lu mesti cari anaknya orang hartawan. Supaya kita punya keadaan uang yang jelek, bisa dibikin baik kembali. Justru anak perempuannya Tuan Cek Kim. Awal lihat bisa penuhkan itu pengharapan Papa. Mas Intennya saja yang telah lenyap dicuri 2 hari yang lalu. Itu ada berharga lebih dari 10.000. Begitu? Apakah sampai sekarang masih belum bisa didapat keterangan? Polisi masih mengubuk terus mah. Dan buat kita punya kebaikan, maka Oe mau lekas atur persediaan kawin supaya tidak karembet dalam itu perkara pencurian. Mengapa lu mesti karembet? Dari dulu gue sudah bilang, tidak perlu lu bergaul terlalu rapat pada si Lince. Boleh jadi lantaran itu kehilangan, nanti ada yang menyangka jelek. Sebab kabarnya cuma lu sendiri yang paling sering datang di rumahnya. Iya Pak, itu ada dengan sebenarnya. Bukan saja Oe sering kunjungi Lince di rumahnya. Hanya malah tempo-tempo masuk juga ke dalam ia punya kamar tulis yang berdamping dengan kamar hiasnya. Itu barang permata sudah lenyap justru waktu Oe habis keluar dari itu kamar. Ya perbuatan gegabah sekali. Apakah perlunya lu masuk di dalam kamarnya itu gadis? Iya, buat dapat tahu di mana ia biasa simpan barang perhiasannya, Mah. Apatah perlunya lu cari tahu hal itu? Apatah lu kandung niatan buat jadi pencuri? Pak, pernikahan yang zonder cinta dan melulu akan mengejar harta. Oe anggap ada cara dari satu pencuri. Ya, daripada mesti jadi pencuri dengan ikat diri pada perempuan yang Oe tidak cinta. Lebih baik Oe lakukan pencurian secara satu bajingan biasa. Peter, apa tahu otak lu sekarang sudah miring? Pak. Oe sudah timbang matang. Oe tahu papa dan mama itu ada bikin keberatan kan. Sebab Lince punya orang tua ada derajat rendah. Lantaran begitu, Oe ambil ini putusan. Akan dapatkan saja ia punya perhiasan Mas Inten. Supaya dengan ini jalan bisa penuhkan papa punya keinginan buat dapat kekayaan dari anak perempuannya orang hartawan. Jadi kalau begitu lu bilang yang lu hendak jadi pencuri. Bukan hendak, Ma. Hanya Oe sudah jadi pencuri. Itu perhiasan dari Lin Cece. Memang Oe yang godol dari kamarnya dengan diam-diam. Astaga, bagaimana lu berani berbuat begitu? Betul-betul ada anak
Kurang ajar. Mama tidak kuat ini penanggung malu dari lo punya perbuatan. Nyonya Konglo menunjukkan gejala hendak pingsan. Oh, Yao Konglo buru-buru memegangi tubuh istrinya agar tidak sampai jatuh. Nyonya Konglo menarik napas pelan-pelan, mengikuti instruksi suaminya hingga napasnya normal kembali. Konglo pelan-pelan melepaskan tubuh istrinya. Lu lihat itu, Peter. Mama lu hampir jatuh pingsan dengar lu sudah jadi satu pencuri. Sekarang bilang, di mana lu simpan itu perhiasan? Dia bilang di mana dan lekas kasih kembali itu perhiasan. Jangan sampai ketangkep oleh polisi ini anak. Itu barang-barang Oe sudah gadekan pada satu kenalan yang bukan rumah gade partikelir. Seharga 8.000. Itu uang papa dan mama boleh terima dan tolong simpen ya. Peter mengeluarkan dari sakunya seonggok uang kertas. Lalu ia taruh di atas meja depan ayahnya. Tuan Konglo menjadi lemas. Oh, lalu membanting diri di kursi sambil mengelap muka dan leher yang keringetan. Hai, Peter. Ceroboh sekali lu. Apatah lu tidak dapat tahu yang itu pencurian sudah dilaporkan pada polisi? Antara rumah-rumah gade nanti diperiksa. Dan sembarang waktu lu punya perbuatan nanti ketahuan. Sama siapa tah? Lu gadekan itu perhiasan. Sama Tuan Kiswan Kim. Tapi Oe rasa tidak perlu kita ketakutan tidak keurusan Pak. Orang tidak sangka itu pencurian ada Oe punya perbuatan. Sebab pada Tuan Kiswan Kim, Oe bilang itu perhiasan ada kepunyaannya mama. Dan papa yang suruh Oe gadekan. Dan di dalam surat gade ada ditulis atas Oe punya nama. Sekalipun ini perbuatan selama-lamanya tidak ketahuan oleh siapa juga, lo tidak harus lakukan, mengerti? Gua punya turunan tidak biasa jadi pencuri. Itu ada perbuatan rendah, busuk, dan hina betul. Tapi Pak, Oe pikir ini ada jalan yang paling baik buat kumpul kembali. Kita punya kekayaan yang hampir ludes. Ya, kalau saja Papa suka bantu, akan atur supaya Oe tidak dicurigain Pak. Apa maksud lo? Oe punya maksud sekarang Pak. Terutama buat cari kekayaannya saja. Supaya lama-lama bisa kumpul banyak harta buat Papa dan Mama hidup dalam kebesaran dan kacakupan seperti dulu. Serta bisa tebus juga kita punya rumah-rumah yang dihipotekan. Pikiran gendang, lu mesti dikirim ke Cikemah. Hai, dengar. Gua ingin lu menikah pada satu gadis hartawan turunan baik-baik dan sama derajat. Tapi bukan gua mau suruh lu jadi pencuri atau tukang eret gadis-gadis dari golongan rendah, ngerti? Oe lebih suka jadi satu pencuri, Pak. Oe masuk bui dan jadi orang perantaian dalam parit di sawah lunto. Daripada beristri sama gadis hartawan dan derajat tinggi, tapi Oe tidak cinta. Ya bukankah masih lebih baik kalau Oe pilih silin cece. Atau Oe tempel gadis-gadis hartawan buat dieret atau dicuri barangnya. Sonder mesti ikut diri sama pernikahan. Edan lo! Gua betul-betul tidak sungguh punya anak berbudi rendah semacam lo. Tuhan. Gua sudah tidak kuat lagi ini tanggungkan ini penderitaan. Oh, Nyonya Konglo bersikap seperti hendak pingsan lagi dan hampir jatuh. Mama. Seketika Peter menghampiri ibunya sambil berlutut memegangi kakinya seraya menyembah-nyembah. Kalau lu masih sayang dan kesian sama mama, lu mesti turut apa kata mama. Ini urusan dengan ninja chat, lu mesti lekas beresin. Itu barang lu mesti lekas tebus dan kasih kembali. Ini hal, Oe nanti pikir lagi, Pak. Sayang sekali kalau itu uang mesti dikasih kembali. Ini uang lebih baik. Papa pegang dan simpan lebih dulu. Peter. Oe mau pergi kamar dulu. Peter menaruh uang tersebut di meja dan kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya. Spontan, Nyonya Konglo berteriak marah dan dengan napas tersengal-sengal, ia menunjuk-nunjuk pada Peter yang terus masuk. Peter! Nyonya Konglo jatuh dan hampir pingsan. Selesai.